inilah muncul modus baru. Nah, modus baru ini muncul yang dilakukan oleh oknum partai, ya. Meskipun ya mungkin katakan mereka bilang kan tidak hanya kami yang itu, ya cuman yang masif yang kelihatan kan partai itu gitu. Dulu, Mas, yang saya tadi cerita, dulu antar caleg antar partai, kemudian berkembang ke antar caleg beda partai, ya. Nah sekarang berkembang lagi, yaitu caleg ini beli suara dari sisa suara. Oh, bukan beli itu. Memang disediakan oleh lah ya istilah saya beli. Artinya ini kan ada. Ini kan kalau tidak melibatkan oknum petugas tidak mungkin. Iya, saksinya caleg atau saksinya parpol itu biasanya yang ngamatin cuma dia sendiri. Dia sendiri. Nah, kalau dia dikurangi dia marah. Iya, pokoknya dia tidak dikurangi selesai. Aman. Padahal orang lain nambah. Orang lain ngambil dari kanan kiri. Dan meskipun itu, maaf saya harus bilang, modus itu memang ada. Artinya ada apa? Misalnya partai-partai yang memang sudah jelas nggak masuk parliamentary threshold. Calegnya jualan suara dia itu ada juga memang. Bagaimana menjelaskan, kita nggak usah bilang partainya ya. Ada salah satu partai yang menggelembung begitu saja, itu gimana? Padahal sudah berapa persen? 65, hampir 70%. Kan artinya keajekan sudah ada kan mestinya. Nggak mungkin jeglok. Jadi istilah gitu. statistik kan volatilitasnya. Iya, volatilitas. Volatilitas itu tidak mungkin bergolak. Ya, karena volatilitas itu lazim kita gunakan kalau kita mengamati saham. Kalau sahamnya itu volatilitasnya tenang, ini menarik nih, ini udah blue ini bisa dikejar gitu. Tapi kalau volatilitas masih wuk gitu, itu berarti bahaya. Nah ini sama. Jadi kalau sudah di atas 65 sampai dengan di atas, apalagi 70 ke atas, ya itu memang harusnya diajak. Atau kalau memang katakanlah ada yang bilang ini kan ada daerah-daerah lain yang harus dimasukkan. Lah kalau memang begitu ya semuanya ikut bergeraknya gitu. Iya kan gitu. Kayak VU meter itu kalau di naik semua kayak ditambah G-nya. Nah sampai-sampai teman kita profesor yang biasa pegang survei, Mas Burhan aja, ya kan, bingung kan dia nggak bisa jawab, dia ditanya kayak gitu kan dia bilang aku nggak paham ini gitu. Memang tidak paham. Ya karena pelaku survei kan bicara tentang keajekan itu kan, volatilitas kan sudah 65%, 70% kok tiba-tiba ada gerd gitu. Dan inilah muncul modus baru. Nah modus baru ini muncul yang dilakukan oleh oknum partai, ya meskipun ya mungkin katakan mereka bilang kan tidak hanya kami yang itu, ya cuman yang masif yang kelihatan kan partai itu gitu. Dulu, Mas, yang saya tadi cerita, dulu antar caleg antar partai, kemudian berkembang ke antar caleg beda partai, ya. Nah sekarang berkembang lagi, yaitu caleg ini beli suara dari sisa suara. Oh, bukan beli itu. Memang disediakan oleh lah ya istilah saya beli. Artinya ini kan ada. Ini kan kalau tidak melibatkan oknum petugas tidak mungkin. Iya, jadi yang tadinya biasanya sisa suara itu satu TPS yang 300 itu biasanya sisanya 50, 40. Itu kemudian ditambahkan yang tadinya partai ini biasanya ada beritanya kan misalnya sisa suara 69, partai itu cuma dapat 1. Tiba-tiba dibalik. Dia dapat 69, sisa suaranya 1. Itu misalnya yang ada di TPS 009 di daerah Jawa Barat. Banyak tuh media-media terkemuka. Kita nggak nyebar hoax ini. Media-media terkemuka sudah nulis itu. CNN, Tempo udah banyak itu TPS yang melaporkan bahwa terjadinya pemindahan swab antara sisa suara dan partai itu. Yang ini nggak masuk akal memang. Sisa suara atau sisa surat suara ya? Sisa surat suara. Sisa surat suara. Sisa surat suara yang tidak terpakai. Yang tidak terpakai atau tidak sah. Ya, atau suara tidak sah. Suara tidak sah yang kemudian digunakan. Itu kan memang ya licik kalau menurut saya. Kenapa licik? Karena memang yang partai yang lain tidak akan teriak.
Iya. Kan mereka tidak dikurangi. Iya. Kalau mereka dikurangi pasti mereka teriak. Nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Iya. Kalau mereka, karena kan biasanya saksi itu kejelekan saksi kita, saksinya caleg atau saksinya parpol itu biasanya yang ngamati cuma dia sendiri. Dia sendiri. Nah, kalau dia dikurangi dia marah. Iya. Pokoknya dia tidak dikurangi selesai. Aman. Padahal orang lain nambah. Orang lain ngambil dari kanan kiri. Iya. Dan meskipun itu, maaf saya harus bilang, modus itu memang ada. Artinya ada apa? Misalnya partai-partai yang memang sudah jelas nggak masuk parliamentary threshold. Iya. Calegnya jualan suara dia itu ada juga memang. Jadi mereka secara apa ya, bukan serta merta, sukarela. Tapi nggak sukarela pakai duit kok. Iya. Jadi artinya dia jualan ke partai lain yang mau lolos atau jualan ke caleg lain yang mau lolos. Betul. Dia juga nggak akan lolos. Dan ini yang menarik lagi Mas, kalau saya tambahin, Mas ahli di situ ya di hukum itu. Artinya gini, mereka kemudian memanfaatkan keputusan MK yang baru kemarin, yang mau yang mau dikejar parliamentary threshold itu kan logisnya berlakunya 2029. Iya. Sekarang kan lagi diupayakan itu supaya bisa berlaku 2024. Tapi nggak bisa itu. Lah ya, karena pikiran normal logis kita mengatakan nggak bisa. Ya dulu aja nyatanya daftar belum tanggalnya aja bisa kok. Iya. Tapi mudah-mudahan ini nggak diterapkan ya. Karena kalau nggak, waduh. Memang itu kan yang diharapkan tuh presidential threshold. Kenapa yang malah dilalaskan parliamentary threshold? Ya, kita majukan lagi presidensial threshold nanti ya. Oke. Jadi luar biasa memang ya. Yang langsung ke sini. Roy Suryo sudah berani datang ke Bareskrim membawa bukti tapi laporannya tidak diterima. Nah itu kenapa itu? Itu tadi. Jadi memang ini saya juga, tapi kan saya memang tidak punya pretensi apapun ya. Jadi saya tidak perlu, karena saya juga nothing tulus. Diminta oleh teman-teman 03 sebagai ahli. Iya, sebagai ahli oleh TPD ini. Pak Petrus Celestinus dan kawan-kawan. Ketika minggu lalu mereka melapor dan ditolak, katanya kami minta penjelasan ahlinya. Nah, tadi mereka bawa sudah saya jelaskan. Lain lagi ngomongnya. Bukan kewenangan mereka. Iya, jadi mereka pun sebenarnya sudah bawa Gakumdu juga. Iya. Jadi mereka bawa orang-orang Gakumdu, diterima oleh sekitar 9 petugas. Pangkatnya juga sudah kombes ya. Udah level udah serius banget gitu. Dan arahnya itu, jadi dianggap ini semua masih dalam ranah pemilu. Jadi ke Bawaslu. Ke Bawaslu. Ya, jadi artinya adalah mereka nganggap apa yang kita laporkan atau apa temuan saya itu masih semua dalam cangkang pemilu. Padahal bukan. Misalnya statement 3. Ada 2 lah yang paling menyolok 2 komisioner KPU. Satu ketuanya, satu komisioner yang mengatakan server tidak di dalam negeri. Itu sudah kabar bohong. Itu mau ada pemilu mau ada enggak, harusnya itu bisa diproses. Yang kedua, peletakan server di luar negeri itu sudah pelanggaran. Meskipun mungkin debatable itu, orang mengatakan itu kan baru berlaku nanti Oktober 2024. Ya kalau berlaku Oktober kan pas. Oktober presiden baru juga Oktober. Jadi kan artinya kita sudah tahu, sudah ada track begitu, kenapa nekat mau ditabrak gitu ya. Nah, kemudian soal-soal yang lain, ada perubahan software dan lain sebagainya, itu kan sudah kejahatan. Sudah bukan lagi sebenarnya ranahnya pemilu. Iya, pemilu. Itu udah kejahatan. Sudah pidana umum. Betul, pidana umum. Harusnya itu masuk pidum. Misalnya apa? Kerjasama KPU dengan kampus ternama di Bandung itu. Ya, ketika kemudian terjadi kesalahan pada sistem, saya masih melihat 20 tahun yang lalu saja, KPU itu masih lebih fair ya. Meskipun waktu itu saya pun debat keras dengan yang namanya Ibu Khusnul Maria. Itu kan komisioner KPU udah. Dulu 2004. Ya, makanya 20 tahun yang lalu kan. Ya, dulu saya tuh ramai dengan Bu Khusnul dulu. Karena apa? Karena saya anggap sistemnya lambat dan lain sebagainya. Tapi ketika terjadi keanehan pada situs KPU, ketika kemudian angka itu nama berubah, orangnya punya dihack itu, dia enggak kemudian deny. Dia enggak kemudian terus defense gitu, enggak. Dia lapor ke Bareskrim. Polisi datang, kemudian di polisi lain, datang diperiksa di forensik, kena pelakunya. Nah, harusnya kan kayak gitu itu. Kenapa sekarang semua kok kayak saling ngelindungin gitu loh? Yang salah satu komisioner KPU-nya yang tadinya bicara itu di luar itu kan juga bilangnya aku gini, tanggal 14 kami mengalami banyak serangan DDoS, Denial DOS, artinya hacker gitu. Setelah saya cek enggak loh, padahal tanggal segitu enggak, itu sengaja dimatikan supaya ada menyisipkan skrip yang masuk. Nah, kayak gitu. Jadi dan mereka bilang kami sudah diaudit forensik dan nanti besok-besoknya yang kena menyebarkan berita bohong Mas Roy dianggap. Nah, itulah. Padahal kita ingin pemilu yang jujur dan adil, mengecek perolehan suara. Tadi pun
tadi pun kita bahas di dalam, nggak apple to apple. Beberapa waktu yang lalu, ya saya kemudian bukan saya, akun Twitter, KRM Terrorisor waktu itu dilaporkan karena menyebut ada soal 3 mikrofon. Ya gitu. Ya meskipun itu sebenarnya secara teknis dapat saya jelaskan dengan clear banget, ada headset dan kemudian berikutnya dia pakai. Cuman kan ini sama dengan statementnya Mas Refli tadi. Mereka tuh mungkin sudah mempersiapkan layer 1, layer 2, layer 3 gitu ya. Sama tadi terus tiba-tiba merasa kok gerakannya kok jadi malah kebanyakan. Satu, mereka ngelaporkan akun. Yang lain lagi ngerjain akun saya. Jadi akunnya hilang malah. Karena akunnya hilang, yang dilaporin siapa? Oh, akunnya hilang. Akunnya hilang. Nah, di akun X, akun Twitter. Akun Twitter. Jadi, kalau saya Twitter saya diambil orang 3 tahun yang lalu sudah. Lah ini akun X saya disikat sampai seisi-isinya. Itu kan jahat banget gitu loh. Jadi tapi ya sudah. Itu blessing in disguise bagi saya, karena ya kalau mau dia akun yang mana akun saya buka nggak ada lagi. Nah jadi artinya tadi ditolak itu ya, ini memang grace news ya, sama sekali informasi yang baru karena baru beberapa jam tadi. Itu kemudian ditolak dengan alasan ini bukan ranahnya Barreskrim. Gitu lah. Kalau saya sih ya oke, terserah mau dimanfaatkan nanti di Gakumdu atau tidak dimanfaatkan, atau nanti kita bikin dengan cara lain, ataukah ini mau dimanfaatkan untuk angket, silahkan. Kan kalau kita bicara tentang kecurangan pemilu itu itu bukan delik aduan itu. Jadi kalau sudah tahu begini, ya Bawaslu mestinya bergerak. Betul. Tapi saya berkali-kali ya diskusi dengan ketua Bawaslu di TV, saya tidak melihat ada giroh itu, ada keinginan untuk melakukan gerakan ngecek, melakukan klarifikasi. Dia juga sama. Ini kan alat bantu sambil senyum-senyum. Kita lihat mukanya kesel banget. Iya, benar. Nah, itulah. Jadi padahal ini kan kalau misalnya Mas Roy lapor ke Barreskrim bilang bukan kewenangannya, ini kewenangan Bawaslu. Bawaslu tidak harus nunggu. Betul. Langsung kalau gitu nanti kita ambil ya. Laporannya biar kita nanti yang memprosesnya. 20 tahun yang lalu saja bagus banget. 20 tahun yang lalu saja itu sudah langsung datang ke KPU. Kemudian waktu itu kan masih menggunakan tabulasi nasional pemilu di Hotel Borobudur waktu itu. Ya, jadi mereka langsung datang ke KPU, Borobudur juga diamankan, dan kemudian sudah dikejar dan ketemu pelakunya. Itu kan bagus. Jadi kan semua win-win ya. KPU bersih, Mas, namanya. Dia tidak dianggap bagian dari kecurangan. Ya, pelakunya juga kena, dan pelakunya gua ngetop juga sekarang, malah dia mahal anunya. Hackingnya, biayanya. Terus kemudian masyarakat juga senang karena sistemnya bersih. Lah kalau ini kan yang ini nutupin, yang ini bilang enggak, yang satu yang Bawaslu bilang itu masih trial and error. Ini kan aneh banget gitu statement kayak gitu. Itulah makanya. Ya itu menunjukkan bahwa baik KPU maupun Bawaslu kelihatan tidak netral ya dalam konteks ini.